Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Brenda Saputra dari Prodi S1 Bisnis Digital kelas C angkatan 2022 dengan NIM 17106222013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktik kerja lapangan di PT Bersama Teknologi Unggul. Di sini subjudulnya adalah Customer Relationship Management sebagai solusi komunikasi efektif dalam bisnis B2B. Baik, di sini untuk latar belakang dan tujuannya di sini yang pertama untuk latar belakangnya yang pertama itu adalah PKL sebagai wadah mengaplikasikan teori ke praktik. Jadi pada dasarnya PKL ini dilakukan atau dilaksanakan adalah untuk aplikasi langsung atau implementasi langsung dari hasil teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan yang dipraktekkan secara langsung di lapangan. Kemudian yang kedua, fokus pada PKL kali ini adalah sebagai peran saya sebagai Customer Relationship Management atau CRM. Nah, tujuannya di sini adalah untuk menerapkan ilmu CRM secara langsung, yang kedua memahami sistem kerja yang secara profesional, dan yang ketiga untuk membangun jejaring yang profesional. Baik, selanjutnya di sini ada tempat dan waktu PKL. Di sini saya melaksanakan tugas PKL di PT Bersama Teknologi Unggul, yang dimana PT Bersama Teknologi Unggul ini bergerak dalam bidang IT atau teknologi informasi yang beralamat di Depok, Jawa Barat. Nah, di sini terlihat bagan perusahaan PT Bersama Teknologi Unggul. Di sini komisarisnya ada Bu Erma Nurdianti. Kemudian direkturnya ada Pak Yudantara Bayu sebagai direktur, dan ada berbagai peran lainnya atau tim lainnya dari berbagai bidang, mulai dari UI UX, product owner, HR, finance, dan CRM. Di sini posisi praktikan berada pada di tim CRM. Nah, di sini alamatnya ada di Depok dengan website www.ptbku.go.id. Nah, untuk jangka waktu masa PKL di sini periode PKL dilaksanakan mulai dari tanggal 3 Februari sampai 10 Juli 2025. Nah, waktu kerjanya yang dilakukan mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat yang dilakukan secara WFO atau di kantor seharian. Nah, waktunya di sini jam kerjanya adalah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Selanjutnya ada tugas dan peran praktikan. Di sini saya sebagai praktikan. Yang pertama adalah menyediakan informasi dan juga edukasi sistem SPMB, yang dimana sistem SPMB ini adalah sistem penerimaan murid baru. Jadi para siswa yang ingin mendaftar ke sekolah jenjang berikutnya melalui sistem dari perusahaan. Nah, yang kedua di sini penghubung antara pengguna dan juga tim teknis. Jadi peran praktikan di sini atau saya sebagai praktikan di sini sebagai penghubung antara pengguna dan tim teknis ketika ada permasalahan. Jadi bisa diselesaikan secara ketika ada masalah dari pengguna bisa langsung disampaikan ke tim teknis. Yang ketiga ada menyusun panduan teknis. Jadi di sini panduan atau alur untuk menggunakan aplikasinya disusun oleh saya. Kemudian yang keempat ada pendampingan daring. Di sini adalah lebih ke sosialisasi bagaimana cara penggunaannya. Dan yang kelima, respon cepat terhadap kendala. Jadi jika ada kendala yang dialami, uh, saya sebagai praktikan di sini tugasnya adalah merespon dengan cepat dan juga tepat. Nah, aktivitas yang dilakukan selama PKL yang pertama itu adalah koordinasi dengan Dinas Pendidikan tentunya sebagai mitra dari bisnis B2B ini. Jadi perusahaan bermitra dengan Dinas Pendidikan, jadi tugasnya di sini aktivitas praktikan sebagai mengkoordinasi dan juga menghubungi dari Dinas Pendidikan mulai dari regulasi dan juga sistem yang akan digunakan seperti apa alurnya. Dan yang kedua ada konfigurasi dan setting sistem SPMB di sini. Ketika regulasi sudah ditentukan dan sudah fix, jadi
dari aturan tersebut bisa dikonfigurasikan ke dalam aplikasi sesuai dengan regulasi yang telah dibuat. Yang ketiga, ketika sudah dibuat, kemudian disosialisasikan aplikasinya kepada operator-operator sekolah agar bisa disimulasikan juga dipraktikkan secara langsung oleh para operator. Dan juga yang keempat, di sini ada input bank soal untuk PKA. Jadi di sini persyaratan bagi jalur prestasi adalah tes kompetensi akademik yang dimana berisi soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Di sini tugas aktivitas saya di selama PKL juga termasuk menginput bank-bank soal kurang lebih 60 soal dan beserta jawabannya yang diinput untuk dikerjakan oleh siswa nantinya. Kemudian yang kelima ada monitoring sistem dengan Jira. Jadi di sini Jira merupakan aplikasi yang digunakan untuk sebagai manajemen project di sini untuk monitoring hasil kinerja ataupun perencanaan yang telah dibuat oleh praktikan. Baik, selama PKL berlangsung terdapat tentunya ada kendala dan juga solusi di sini. Kendalanya yang pertama itu perubahan kebijakan yang mendadak. Jadi ketika regulasi sudah dibuat, terdapat perubahan yang mendadak. Jadi ketika aplikasi sudah disetting sedemikian rupa, tapi ada perubahan kebijakan yang secara mendadak, dan di mana akan mengakibatkan perubahan settingan pada aplikasi. Nah, yang kedua ada literasi digital tidak merata di sini dari tiap daerah. Di sini saya megang 3 daerah, Kota Jayapura dan juga Pemalang dan juga ada Bolaang Mongondo. Di sini tingkat literasi dari Dinas Pendidikan maupun operator sekolah tingkatannya berbeda. Ada yang cepat mudah paham ataupun yang lebih lambat, tergantung daerahnya. Kemudian terbatas komunikasi langsung, jadi karena daerah-daerahnya jauh, jadi yang digunakan platformnya terbatas, jadi hanya lewat Zoom meeting saja atau by WhatsApp. Nah, di sini dari kendala tersebut bisa didapatkan solusinya. Yang pertama itu komunikasi yang lebih proaktif. Jadi untuk menangani hal-hal yang mendadak di sini dibuat untuk panduan teknisnya lebih awal dan juga lebih menekankan komunikasi di sini agar terjadi meminimalisir miskomunikasi. Kemudian yang kedua ada panduan dan pelatihan teknis di sini. Jadi dibuat sosialisasi yang dibuat agar pemahamannya saling sama rata. Ketika ada hal-hal yang tidak dimengerti bisa ditanyakan secara langsung melalui panduan dan juga pelatihan teknis. Kemudian yang ketiga ada optimalkan media daring Zoom dan WA karena terbatas komunikasi secara langsung. Jadi pengoptimalan dari Zoom meeting dan juga WhatsApp ini dimaksimalkan. Jadi ketika menyampaikan di Zoom langsung pada intinya dan juga ketika ada kendala dan pertanyaan langsung bisa disampaikan. Selanjutnya di sini ada kesenjangan teori dan praktik. Jadi selama PKL di sini praktikan menemukan atau bahwa ada kesenjangan teori dan juga praktik. Jadi ketika dalam teori CRM ini lebih menekankan atau mempelajari hal-hal yang berbasis dari tools digital ataupun aplikasi yang digunakan uh, untuk memahami dari sisi customer. Nah, tapi pada praktiknya, apalagi dalam bisnis B2B dengan instansi pemerintah, nah di sini lebih ke rasa komunikasi dan juga rasa empati interpersonal serta adaptasi terhadap perubahan yang lebih dominan. Jadi lebih lebih cepat dan juga fleksibel atas terjadinya perubahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya di sini kontribusi dan hasil yang didapatkan oleh praktikan. Di sini yang pertama ada
menjaga komunikasi efektif dengan mitra, kemudian meningkatkan efisiensi layanan, dan yang ketiga memberi masukan strategis untuk sistem, dan yang keempat meningkatkan citra profesional dari perusahaan itu sendiri. Nah, kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan yaitu untuk kesimpulan sendiri dari pelaksanaan PKL ini adalah untuk meningkatkan pengalaman dan kesiapan kerja. Banyak hal-hal yang telah dipelajari selama masa kuliah dan terjun di lapangan itu banyak yang berbeda. Jadi, ketika di lapangan banyak hal-hal yang tidak diajarkan atau tidak uh, terrealisasikan langsung di lapangan. Dan juga ini merupakan pengalaman untuk kesiapan dunia kerja nanti yang lebih profesional. Kemudian di sini pentingnya soft skill dan adaptasi. Terlebih di sini peran praktikan adalah sebagai CRM. Jadi soft skill sangat dibutuhkan dan juga adaptasi yang cepat sangat dibutuhkan. Kemudian rekomendasi yang diberikan atau dapat disimpulkan adalah yang pertama untuk praktikan sendiri yaitu untuk meningkatkan komunikasi dan lebih mempelajari tools dari CRM itu sendiri. Dan yang kedua untuk perusahaan bisa disarankan untuk menambah chatbot dan juga mengaktifkan media sosial agar komunikasi ataupun informasi yang diberikan bisa lebih terjangkau luas dan juga untuk chatbot sendiri untuk memudahkan pelayan dan di sini ketika ada pertanyaan yang banyak bisa langsung otomatis dibalas oleh chatbot itu sendiri. Dan yang terakhir untuk prodi di sini bisa diadakan pelatihan tools digital dan juga CRM bisnis. Kemudian ini daftar pustaka dan juga lampiran yang telah disusun. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebih nyaman, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Brenda Saputra. I am student of the Digital Business Program at Universitas Negeri Jakarta. Today I will be presenting my internship report from PT Bersama Teknologi Unggul. The theme of this internship is Customer Relationship Management as an Effective Solution in B2B Business. The next background and objective. This internship served as a platform for me to apply the theories and knowledge I've gained at university into real-world practice. During the internship, my main focus was on understanding and implementing customer relationship or CRM as a tool for communication and service in a business-to-business environment. The objectives of my internship were threefold. The first is to directly apply CRM knowledge in an actual business setting. The second is to gain insight into how professional work systems operate. And the third one is to build a network with professionals in the industry that could be valuable for my future career. Okay, next is internship placement and schedule. I complete my internship at PT Bersama Teknologi Unggul in location in Depok, West Java. The company operates in the field of information technology solution. My internship took place from February 3rd to July 10, 2025. I work 5 days a week with a full-time schedule of 40 hours per week, and all activities were conducted on site.
The next, internal roles and responsibility. Throughout the internship, I was responsible for several case tasks. I provided information and education on the SPMB system to user, serve as a liaison between user and the technical team, developing technical user guides. The next is offering remote assistance, and the last one is responding promptly to issues. The next, internship activities. My daily activities include coordinating with education office. And next is system configuration and setup for SPMB. Next is conducting application training and outreach. Next is inputting test question for TKA. And the last one is monitoring workflow using Jira. The next, challenge and solution. During the internship, I faced several challenges such as sudden change in policies, user with varying levels of digital literacy levels, and limit face-to-face communication. To overcome this, I maintained proactive communication, create clear use manual, and made effective use of online tools like Zoom and WhatsApp for support and collaboration. Next is gap between theory and practice. One of the biggest relations during this internship was the gap between theory and practice. While CRM in theory is about system and structure process, in practice it heavily relies on soft skills like empathy, adaptability, and good communication. Understanding this helped me become more flexible and user-oriented. Next is contribution and outcomes. I believe I made several positive contributions to the company. I helped maintain strong communication with partners, improve the efficiency of service, provide strategic input, and strengthen the company image. The conclusion and recommendation is conclusion, internship, improve, uh, it, it, it nice, and experience. I realize the that soft skill are just as important as technical skill in the workplace. I have several recommendations uh, for inference to improve communication and skill to company at chatbot and use social media and to the program to provide training on CRM tools. This slide shows the reference and supporting materials used in preparing this report, which includes various journals and studies related to CRM, digital communication, and business practice. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.